Geda gedi geda oh. Tugas video Nia Angelina NIM 0480166991. Selamat menonton. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang proses pencernaan dan nutrisi. Apa sih pencernaan itu? Pencernaan adalah proses mengubah makanan menjadi zat-zat yang lebih kecil sehingga bisa digunakan oleh tubuh. Proses ini terjadi di saluran pencernaan yang terdiri dari beberapa organ yang bekerja sama. Nah, kita simak baik-baik untuk organ-organ pencernaan manusia. Ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rectum, dan anus. Jelasnya lagi, yuk mari kita simak sebuah video perjalanan makanan di tubuh kita. Disimak baik-baik ya teman-teman, jangan sampai ketinggalan. Hai kawan, namaku Nia, si anggur ya. Nama itu adalah ide ayahku. Omon-omon, hari ini aku akan melakukan perjalanan seru nih ke dalam tubuh manusia. Jadi ayo tonton. Perjalanan dimulai ketika manusia menuju ke ruang makan, membuka kotak makannya, dan menumpukkanku di sana. Apalagi ya yang ada di sini? Roti lapis, kalkun, yogurt. Dia sudah masukkan roti lapisnya. Sekarang giliranku. Wah, aku masuk mulutnya. Saatnya pergi. Jujur, di sini sangat basah dan hangat. Mulut adalah pintu gerbang ke sistem pencernaan. Sistem itu dirancang khusus untuk mengubah makanan menjadi nutrisi berguna. Jadi, setelah mengambil gigitan pertamamu dan apa yang kamu makan, kamu telah menghidupkan mesin pencernaan. Saat kamu mengunyahnya, makanan dipecah menjadi beberapa bagian. Ludah sangatlah berguna, bisa lebih menghancurkan makanan lagi. Dengan begitu, perutmu tidak perlu mencerna seluruh bongkahan makanan. Omon-omon, ini fakta ya. Jumlah air liur yang kamu hasilkan dalam setahun dapat mengisi 2 bak mandi. Wah, banyak sekali. Benar-benar mandi air liur. Lebih baik aku berhati-hati dengan gigitan ini. Aku tidak mau berakhir seperti bocah kalkun. Itu sulit karena orang ini menggunakan lidahnya untuk menggulung makanan di mulutnya dan ke arah giginya. Aku benar-benar tak ingin menjadi selai hari ini. Turun. Sekarang kita menuju tenggorokan. Ini juga disebut faring. Oh, jalan bercabang. Aku harus pergi kemana? Cap cip cup, cap cip cup. Sepertinya kita harus ke sini. Tunggu, sepertinya aku salah belok. Kenapa semuanya bergetar? Aduh, manusia malang ini batuk terus. Tolong, punggungnya. Sudah, naik lagi saja. Maaf kawan. Nyaris saja, hampir masuk ke paru-paru. Jadi, mari kita coba lagi. Aku dengan benar masuk ke tabung penelan yang memiliki nama mewah yaitu esofagus. Aku suka menyebutnya dengan saluran makanan, tapi ini jauh lebih sempit daripada yang kubayangkan. Tolong, aku terjepit. Terus bagaimana bisa aku turun? Begitu. Otot-otot esofagus ini meremas di belakangku dan melemas di depanku. Ini disebut proses peristalsis. Dan itulah yang menggerakkanku melalui sistem pencernaan. Kita sekarang telah mencapai ujung terowongan. Ada otot yang terbuka di sini untuk membiarkan makanan masuk ke lambung, mencegahnya keluar kembali. Ini agak mirip dengan petugas keamanan. Aku hanya seorang turis di sini, Pak. Tolong izinkan aku masuk. Hore, aku sudah melewati kutub dan masuk ke perut. Itu mengingatkanku pada kantong dan izinkan aku mencoba dinding itu. Wah, itu dinding yang kuat, semuanya otot. Sebenarnya aku tidak terkejut. Perut menampung, mencampur dan menggiling makanan menjadi bubur. Jadi itu harus cukup kuat ya. Sejujurnya ini tampak tak terlalu ya ampun, apa itu? Aduh, panas sekali. Panas.
Aku harus keluar dari asam perut ini. Jika tidak, aku akan menjadi cairan roti lapis itu. Tidak apa-apa, aku sudah bersiap. Aku membawa perangkat kecil yang sangat berguna dan akan melindungiku dalam gelembung pelindung. Makanan biasanya tidak memiliki ini, tapi aku punya koneksi. Itu rahasia. Aku hanya perlu menekan tombol ini. Sekarang aku bisa terus berbicara dengan kalian sepanjang jalan. Alih-alih berubah menjadi jeli anggur. Perhentian berikutnya, usus kecil. Organ berliku yang panjang melingkar. Ini terdiri dari 3 bagian. Saat aku bilang panjang, aku serius. Jika kamu menentangkannya, yang tidak kusarankan karena itu perlu digulung di dalam tubuhmu. Kamu akan mendapatkan tubuh yang lebih dari 6 meter panjangnya. Ya, itu setinggi jerapah dan semua dimasukkan ke tubuhmu. Harus kuakui, cukup hangat di sini, hampir seperti resort tropis, tapi di lautan empedu. Oh iya, aku terlindungi dalam gelembung kecil. Jangan khawatir. Empedu sangatlah penting untuk mencerna lemak dan mengeluarkan semua kotoran dari darah. Jadi bersyukurlah hatimu menghasilkannya. Pankreas juga membantu proses dengan enzim baik. Dan benda yang terlihat seperti buah pir di sana, itu kantong empedu terletak di bawah hati. Astaga, benda apa ini? Benar-benar melingkar ya. Aku sangat pusing karena tikungan dan belokan. Tapi aku tak bisa kembali sekarang. Dinding usus yang berpankreas ini terus mendorongku ke depan. Nah, sepertinya aku sudah berada di bagian akhir dari usus kecil ini. Usus besar. Usus besar juga dikenal sebagai kolon. Ini adalah tabung berotot yang panjangnya 1,5 sampai 2 meter. Tunggu dulu. Kalian melihat itu? Aku tidak sendirian. Aku dikepung. Tolong, mereka mendekat. Itu bakteri sangat banyak di sini. Apakah orang ini terjangkit penyakit parasit atau semacamnya? Oh tidak, usus membutuhkan bakteri baik untuk membantu memecahkan makanan, vitamin, dan nutrisi sehingga tubuh bisa menggunakannya. Hai semua, hai benda kecil apa itu di pintu masuk? Itu pasti usus buntu. Tidak terlalu berguna juga sih selain menampung bakteri yang mungkin perlu dilepaskan ke usus. Itu juga punya beberapa jaringan yang berguna untuk sistem kekebalan tubuh. Tapi itu adalah benda kecil yang tak berguna, jadi orang masih bisa hidup tanpanya. Hei, jika usus meradang, dokter akan memotongnya. Omon-omon, kita sekarang di usus besar dan aku senang. Di sini agak lebih luas. Jika tak memakai gelembung pelindung rahasiaku, aku pasti akan berbicara kepadamu saat ini sebagai bubur atau cairan kekuningan. Saat kontraksi otot ini mendorongku melalui usus besar, semua air dihisap dariku. Bentuk terakhirku adalah feses. Ya, tinja. Itu terbentuk dari usus besar. Masih banyak bakteri di mana-mana. Mereka benar-benar bekerja keras ya. Tak boleh terlalu sedikit ataupun terlalu banyak. Jika tidak, kamu akan mengalami masalah pencernaan. Seperti itulah si makanan. Mereka juga memiliki peran besar dalam kekebalan tubuh. Dan itu sebabnya kamu punya triliunan bakteri di dalam tubuhmu. Terus bekerja dengan baik ya teman-teman. Ketika terlalu penuh dengan feses, kolon memutuskan untuk membuangnya semua ke rektum karena tidak dapat menahannya sendiri. Biasanya memakan waktu sekitar 36 jam. Bagi apa yang tersisa dari makananmu tidak banyak. Sekarang hanya ampas untuk mencapai titik ini. Tapi aku sudah mempercepat perjalanan ini karena ada hal lain yang harus aku lakukan. Jadi, mari kita menuju rektum. Meluncur. Oke. Rektum adalah ruang lurus yang panjangnya sekitar 20 cm. Ini memiliki sensor khusus seperti ini, tutut, atau yang ada di sini yang memberitahu saat ada sesuatu yang harus kamu buang. Mereka mengirim sinyal kepada otak saat feses atau gas ingin keluar. Itu saat kita berpikir, oh harus ke kamar mandi. Jika saatnya tepat, yaitu kamu menemukan toilet dan sphincter lemas, taruh feses keluar sampai tinggal pizza. Apakah di sini ada yang makan pizza dingin untuk sarapan? Baiklah kalau begitu. Seperti apa sarapanmu biasanya? Beritahu aku di kolom komentar ya. Omong-omong, saat momen yang belum tepat untuk mengeluarkan feses, sensor rektum membantu juga sehingga keinginan untuk mengeluarkan isinya hilang untuk sementara waktu. Kamu harusnya tenang, rektum dan fingermu bekerja keras untuk menahan feses ketika waktunya datang.
seperti saat kamu menyetir, berkencan, makan, tidur. Tapi ketika kamu tidak bisa menahannya lagi, swing text eksternal memberimu beberapa menit lagi atau beberapa lama lagi yang kamu butuhkan ke kamar mandi. Tapi yakin apakah manusia ini sudah siap? Tapi benar-benar ingin pergi sekarang. Mungkin aku bisa memancingnya sensor ini agar bisa kabur. Oh ya, orang ini sedang bekerja kan? Ini akan canggung. Tentu saja makanan normal tidak meninggalkan tubuh dengan cara yang anggun. Kamu bahkan tidak akan mengenali Nia si anggur. Aku masih punya banyak hal penting untuk dilakukan. Jadi, hei kawan, ayo ke toilet. Aku pergi ya. Nah, di sini ada beberapa catatan dari video tadi. Ada proses pencernaan di mulut, proses pencernaan di kerongkongan, ada juga proses pencernaan di lambung. Ini semua sudah saya rangkumkan. Kalau kalian butuh catatan, bisa juga dicatat. Oke, ada proses pencernaan di usus halus, di usus besar yang banyak bakterinya. Nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh yaitu ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral, air. Nah, ayo di sini ada fungsi masing-masing nutrisi dari karbohidrat sampai air. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari video kali ini adalah proses pencernaan mengubah makanan menjadi zat yang bisa digunakan oleh tubuh. Setiap organ dalam sistem pencernaan memiliki fungsi penting dalam memecah dan menyerap makanan. Tubuh kita memerlukan nutrisi seimbang untuk tumbuh dan tetap sehat. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Bye bye.